nyan salah keyakinan awanyan. Yakin cukup yakin awak Nasrani ada tak begakon ini ya betul kok yakin nih. Tapi keyakinan mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Maka keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran seperti itu disebut dengan kebodohan. Ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kembali kita bertemu dalam kajian tauhid. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembahagian hukum akal kepada 3 bahagian, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib yaitu ma la yatasawwaru fi aqli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal kepada tiadanya, itu wajib ada. Sedangkan mustahil ma la yatasawwaru fi aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal adanya, artinya mustahil ada. Sedangkan harus adalah sesuatu yang terbenar pada akal adanya dan terbenar tiadanya, itu namanya harus. Nah, malam ini kita lanjutkan. Sat wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa aza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ayya'rifa mithla dhalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Dan wajib terhadap tiap-tiap mukallaf pada syarak bahwa mengenal ia apa yang wajib pada hak Allah dan apa yang mustahil dan apa yang harus. Seperti itu juga wajib terhadap mukallaf bahwa mengenal ia seumpama demikian pada hak para rasul, di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Nah, jadi para jamaah, leh taturi legedanyo malamnya puatra yang geken wajib, puatra yang geken mustahil, puatra yang geken harus, malamnya gedanyo diperkenalkan bahwa terhadap mukallaf na kewajiban mengenal apa yang wajib ba Allah, apa yang mustahil, apa yang harus. Begitu juga mengenal apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus pada para rasul. Nah, tegekeun para rasul berarti bukan cuma Nabi Muhammad. Seluruh rasul semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Shin syarah yajibu wa yalzimu wa yafrudu bimakna wahid. Wajib, lazim, dan fardu adalah satu makna. Jadi ketika dikatakan wajib, kadang sebahagian orang mengatakan lazim, kadang sebahagian orang mengatakan fardu,
Itu sama maknanya. Nah, artinya kita dibebankan untuk mengetahui hal tersebut. Wal mukallaful balighul aqilu. Sedangkan mukallaf adalah orang yang baligh, yang berakal. Kewajiban terbeban terhadap mukallaf. Yang gekeun mukallaf urang Islam yang secara umur kabaligh. Ditna umur baligh kadruh 15 tahun. Atau secara tanda-tanda sudah ada tanda kebalikan. Tanda kebalikan yaitu menyoba getanya urang agam ka melumpo mengkawin. Nyan ka balik. Ketika ka balik dalam keadaan akal sehat, maka na beban atau getanya. Na kewajiban atau getanya. Puatra kewajiban ji taturi puatra yang wajib, puatra yang mustahil, puatra yang harus ba Allah Ta'ala. Ya. Nyo getanya yang kehadir malamnya masjid, nyo ka termasuk dalam kategori mukallaf. Karena secara umur kabaligh getanya. Olehnya akai itu sehat akai. Ka termasuk kategori mukallaf. Menyogetannya termasuk kategori mukallaf, berarti secara syarak na kewajiban terhadap getanya. Ya, buta turi atranyan. Atra yang wajib ba Allah, atra yang harus ba Allah, atra yang mustahil ba Allah. Buta turi ya itanya. Ya. Olehnya wategekeun kewajiban ba syara. Ku makna ji. Artinya kewajiban itu diukur sesuai dengan hukum syara. Kan diukur dengan hukum akal. Malamnya kita bahas monyo kewajiban dalam versi hukum akal bermakna sesuatu yang han tergambar dalam akal getanya kehana adanya. Yang wajib lah hukum akal. Wajibna. Tapi ketika disebut kewajiban dalam hukum syara, yang maknanya jauh berbeda. Penerangan makna. Makna kewajiban dalam hukum syara, yaitu ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diberi pahala ketika kita kerjakan, disiksa ketika kita tinggalkan. Nah, kalain makna nang jiuk. Ante tekun wajib. Menyo dari segi akal nyan makna ji han mungkin hana. Menyo dalam syarat makna wajibnya berat. Sesuatu yang menyota pubut merumpok pahala, menyota tinggai disiksa tu mendosa. Artinya berarti ketika disampaikan bahwa wajib atuh getanya menurut syarak, betatupu atra yang wajib ba Allah, yang mustahil ba Allah, yang harus ba Allah, artinya ketika getanya tak berusaha untuk tatupu kuatra yang wajib ba Allah, untuk tatupu kuatra yang mustahil, untuk tatupu kuatra yang harus, yang merumpok pahala. Tapi ketika ditanya hana tak perumun katanya, tak tinggalkan. Ana usaha untuk dadepu kuatra yang wajib ba Allah. Ana usaha untuk dadepu kuatra yang mustahil ba Allah. Ana usaha untuk dadepu kuatra yang harus ba Allah. Katanya berdosa. Yang makna wajib ba syara. Yan para jemaah. Kemudian getugah li pengarang kitabnya yaitu Syekh Sanusi, kewajiban tersebut kuadra ayak rifa buta tepu
betaturi. Para ulama membahas apa makna ya'rifah. Ya, maknanya apa? Makna ya'rifah, makna ma'rifah adalah al-jazmul muqabiku lil haqqi an dalilin. Satu keyakinan yang keyakinan tersebut bersesuaian bagi kebenaran yang hasil keyakinan tersebut dari dalil. Yang gekun ma'rifah, yang getuntut katanya, yang gepegah muno monyohana taturi monyohana taturi monyo taturi mu pahala apa wajib, monyohana taturi merasa turingan kontra. Kontra makna turi. Makna turi yaitu hasil bak getanya sabah keyakinan yang keyakinannya sesuai dengan kebenaran, yang hasil keyakinannya adalah karena dalil. Yang gekun turi. Nah, tiga tu ulang. Yang dimaksud dengan turi ma'rifah di sini adalah bak getanya hasil sabah keyakinan. Yang keyakinannya sesuai dengan kebenaran. Berarti atra yang yakin itu betul, kan atra salah. Yang keyakinan getanya terbentuk dari dalil. Yang gekun turi. Maksud contoh, tak pegah lagi katanya, itanya taturi yang musuhnya limo nak tangi, gardi likut tu, musuh boh, tapi pun itanya yang musuhnya limo, nah, nyen tapi pun yang musuhnya limo, nak kira tanya makrifah ke limo, turi limo, talon. Monyo tatupu yang musuhnya lemo betul bahwa sesuai tatupu dengan ngonatran yang nalikutnya yang musuhnya, dan tatupunya lemo dari dalil pu dalilnya lemo suji boh nyan turi gedanyo terhadap yang musuh ilikutnya hewan yang musuh ilikutnya lemo nyan gekun turi. Tapi banda dengar boh dengar itu yang urung pusuh kameng tu kah. Yang turi katanya ke atra yang musuh ikutnya tidak sesuai dengan kebenaran. Yang hana kira turi. Atau tadepu dengan musuh ikutnya, putra ikutnya lima. Pak tadepu lima ikah home, hana tadepat. Pokoknya lima. Yang juga hana kira turi bahwa yang ikutnya lima. Nah, jadi mau nyota pegah dengan bahasa Tijino, bahasa gedanyo, bahwa ma'rifah yang dituntut bak gedanyo adalah mengenal kebenaran melalui dalil. Menyota turi kebenarannya tanpa dalil, tanpa bisa dibuktikan, maka turi gedanyo kon ma'rifah gitu. Berarti turi Allah. Nanturi Allah Allahnya Tuhan kijit Tuhan kijit Allah Tuhan pokoknya Allah Tuhan nyan hana gukira turi Allah sebagai Tuhan nyo lagi nyan ada pegah Allah Tuhan betul tapi han eta buktikan lagi tanyo pakon Allah Tuhan. Jadi turi getanyo, keyakinan getanyo sesuai dengan kebenaran, tapi kon andalil, kon berdasarkan dalil, nyan hana gekira ma'rifah. Jadi hana getrimong turi yang lagi nyan. Turi yang getuntut kiban, yang biu katanya buta turi. Kiban turi yang getuntut. Turi yang dituntut tak yakin Allah sebagai Tuhan,
yang keyakinannya mampu tak bertanggungjawabkan dengan dalil. Nyan yang dituntut baktanya para jemaah. Jadi menyohana tak belajar, contoh hana tajak but, hana tajak mugure, kan mungkin yang je. Iban jara le danyo tak dirikan hujah, tak sampaikan bukti bahwa Allah sebagai Tuhan, walaupun yakin tuh Allahnya Tuhan, monyohana tak mugure. Kan mungkin, maka di sini penting tat getanyo berguru, mencari guru. Karena guru yang akan membimbing getanyo untuk membuktikan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan. Maka pelajaran tauhid getanyo ukunya untuk yang kenyan. Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan yang berhak disembah, yang maujud, yang tapleh ulurnya dalam malampun pertemuan, yaitu bak makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang maujud kecuali Allah. Nyan yang akan dapuri. Nyan para jemaah. Ya. Fal jazmu ihtirazum minasyakki wabbanni wal wahmi. Ketika disebut jazam, makrifah jazam bahasanya yakin, maka kalimat itu disampaikan untuk menjaga daripada pemahaman, yaitu ragu, sangka, dan duga. Fa innaha kullaha la takfi fima tuliba minal mukallafi ayyataqidahu fi haqqillahi ta'ala. Maka sesungguhnya ragu, sangka, duga seluruhnya tidak mencukupi terhadap apa yang dituntut dari mukallaf, bahwa mengiktikad ia akannya pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puatra yang giyu iktikad ba Allah, pukeh giyu iktikad wajib, pukeh giyu iktikad ba getanyo atranyan mustahil, pukeh giyu iktikad atranyan ba getanyo harus ba Allah. Nyan han memada dengan waham, han memada dengan sangka, han memada dengan ragu. Kibamfit bu jazam, bu yakin. Bak waham lung sang muno. Yan hanjut. Hamzah etikut lagi nya. Menurut dugaan lung sang muno. Yan hanjut. Hamzah etikut lagi nya. Lehnyo lehkon munan. Yan hanjut. Butuh bak tingkat jazam. Jazam yakin. Artinya ilmu tauhid itu bermain pada tataran keyakinan, kondugaan, apalagi keraguan, apalagi di bawahnya hanya waham. Jadi atranyan dibagi oleh ulama para jamaah utboh. Yang paling tinggi nanjih yakin atau jazam. Nyan 100% betul. Imiyuknyan ban, sangkaan. Nyan 75% betul, tapi mantang na celah salah 25%. Dimiyuknyan lom syak bahasa Arab, ragu bahasa Tanyo. Nyan 50.
50 ke betul, 50 ke salah. Imiyuk nyan lom nanjih waham. Nyan, duga bahasa katanya. Nyan 25% betul, 75% salah. Jadi yang diterima dalam ilmu tauhid dah yang paling atuh, yakin. Karena main ilmu tauhid bak tataran di bawahnya. Beda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu selalu bermain pada tataran dan. Dan, patra dan, apakah mono? Yang 75% betul, 25% na kemungkinan salah dan. Yang dan ilmu fikih nan. Maka ilmu fikih tidak absolut. Hanya absolut ilmu fikih. Apakahnya atranyo mononyo hukum jih mono. Yang hanya absolut. Hanya absolut ilmu fikih. Karena tataran jih adalah sangkaan. Sedangkan ilmu tauhid absolut. Bahkan karena tataran permainan jih yakin dia 100% benar. Ya, yang perbedaan fikih dengan tauhid. Maka dalam ilmu fikih dalil yang digunakan selain Al-Quran, kalau hadis adalah hadis yang mutawatir. Tidak pakai hadis ahad dalam ilmu fikih. Jadi pembuktian dalam ilmu tauhid, pembuktian di dalam ilmu tauhid tidak boleh menggunakan hadis ahad, yang harus hadis mutawatir. Dalam ilmu fikih banyak menggunakan hadis ahad. Manfaat beda hadis ahad dengan hadis mutawatir. Yang dalam ilmu mustalahul hadis, para ulama dari segi riwayah nyan ilmu hadis dibagi kepada na mutawatir, na ahad. Bagaimana satu hadis disebut mutawatir? Hadis yang ruwahjih para perawinya dari tabakah yang pertama, yaitu tingkat para sahabat yang mendengar langsung kepada Rasulullah, sampai tabakah terakhir, tingkat terakhir, yaitu para penulis hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Hakim, Baihaqi, An-Nasai, seperti mereka. Itu semua berada pada ukuran kafir, banyak. Jadi perawi selalu banyak. Nah, ada para ulama yang menentukan di atas 40. Sampai waktu 40 roh. Seperti sahabat yang dengar ba Nabi lebih 40. Orang yang dengar ba sahabat lebih 40. Orang yang dengar ba anak murid sahabatnya lebih 40. Orang yang dengar ba anak murid sahabatnya lebih 40 lebih sampai terus ba Bukhari, sampai terus ba Muslim. Yang gekun hadisnya mutawatir. Nyo bahasa kita nyo jino mutawatirnya viral. Hadis viral. Hadis mutawatir tidak dibagi kepada sahih dan tidak sahih, karena semua sahih. Hanya hadis mutawatir yang hanya sahih. Maka yang digunakan dalam ilmu tauhid untuk pembuktian ma yajibu li maulana jalla wa ada wa ma yastahilu wa ma yajuzu, untuk membuktikan sesuatu yang wajib ba Allah, untuk membuktikan sesuatu yang mustahil ba Allah, untuk membuktikan sesuatu yang harus ba Allah, menggunakan hadis mutawatir, anak hadis ahad. Cuman menyo hadis ahad gimana yang kena hadis ahad? Yang kata plung ke ilmu mustalahul hadis macam. Yang dikun hadis ahad adalah hadis yang ruahnya para perawinya dari tabakah pertama yang mendengar langsung pada Rasulullah sampai kepada tabakah terakhir penulis hadis. Bertanya anali kira kepada ruah penulis hadis, urang yang katulis dalam kitab, nyan ada yang sedikit.
Mungkin yuk para sahabat lu dong dengar. Tapi ini yuk sahabat tanit. Walaupun tu ini yuk yang kalaulah, tapi ada yang sedikit. Yang hadisnya ngekun hadis ahad. Hadis ahad para jamaah dibagi oleh para ulama menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Ada tingkatan hadis ahad itu sahih, ada tingkatan hadis ahad itu hasan, ada tingkatan hadis ahad itu dhaif. Ya, dibagilah. Bagaimana dibagi-bagi? Diteliti perawinya, diteliti matannya, bagaimana kekuatan matan hadis itu, bagaimana kekuatan perawi itu. Yang menyokat kekuatan distempel dengan sahih. Monyo kurang becut, ditempel dengan hasan. Monyo sangat kurang, distempel dengan dhaif. Monyo diduga na unsur kebohongan di sini, teliti distempel dengan maudhu, hadis palsu. Ya, berjamaah. Yang pujihnya, yang para peneliti hadis disebut dengan pentasheh hadis. Para pentasheh hadis. Ya. Hadis ahad yang lum pegahnya, yang gekun sahih, hasan, dan dhaif itu sama sekali tidak digunakan dalam ilmu tauhid. Takut karena hadisnya bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan. Monyo hadis mutawatir pun tidak bisa diperdebatkan. Karena sabi-sabi tingkatan le urung tepu, hana mungkin na salah, hana mungkin na sulit. Tapi monyo hadis hasan mono bisa diperdebatkan. Walaupun kata pegah itu sahih, boleh jadi urung lain dipegah dhaif. Maka para peneliti hadis beda-beda ketika menstempel hadis. Ketika diteliti oleh imam misalnya As-Suyuti, hadis itu sahih. Boleh jadi ketika diteliti oleh imam yang lain, misalnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis itu disebut hasan. Ketika diteliti oleh Tirmidzi, boleh jadi hadis itu disebut hasan. Menurut urung sahih, menurut urung hasan. Artinya kan patut dipertimbangkan. Nyan hadis ahad. Nah, maka kembali dalam ilmu tauhid, dalil yang digunakan kalau hadis hanya hadis mutawatir. Kenapa? Karena untuk menjaga keabsolutan ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid hanya yakin yang boleh. Di bawahnya tidak boh. Masuk ke hanatroh bak tingkat yakin ini. Bak tingkat dugaan, bak tingkat sangkaan yang dianggap penyohana taduri Allah. Yan. Nyo karap persih lagi bak penyidik kepolisian ini pernah mentingkat-tingkat ini idrop urut pun tingkat pun terduga. Yang terduga na idrop belum. Yan, terduga. Payah imita oleh alat bukti, menyokasip alat bukti itu, yang baru ditetapkan status tipe yud tersangka. Yang terduga menyoba bahasa fikih, bahasa kitabnya waham, berat kesalah mentang. Maka prinsip hukum ya mentang terduga yang dikedepankan prasangka tidak bersalah. Ya lagi nyampit. Mentang duga yang berat hana betul. Waham dong, mungkin urang yang waham dong, yang berat hana betul nya waham. Ya. Monyokai wujud ditetapkan sebagai tersangka. Yang kasangkaan dalam bahasanya bukan dan sangkaan. Yang artinya karena berat betul. Tapi kemungkinan salah mentong nasi. Kajian baru terbit. Ketika dilakukan pembuktian di hadapan hakim, kok boleh hakim yang baru betul bibit. Yang tak sampai kepada yakin. Menukuh tataran permainan ilmu tauhid. Ya. Ya.
Jadi karena itu maka sangkaan, ragu, dugaan tidak diterima pada apapun yang dituntut kepada kita para mukallaf untuk mengiktikadkannya pada hak Allah dan pada hak para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak terima. Wal muwafiqu lil haqqi ihtirazum minal jazmil ladzi la yuwafiqul haqq fa innahu la yusamma ma'rifatan bal huwa jahlun ka jazmin nasara bitathlithi wal majusi bil ilahaini isnaini. Ketika didefinisikan ma'rifah itu sebagai keyakinan yang bersesuaian dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran, itu terjaga daripada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yakin fit, tapi hana sesuai dengan kebenaran, yang hana kira ma'rifah. Yakin ko yakin banyak. Ya, tapi hana sesuai dengan kebenaran, yang hana gekira ma'rifah. Ma'rifah katanya turi, hana kira turi. Ya. Tetapi apa juga itu? Bal huwa jahlun. Tetapi itu adalah kebodohan. Yakin terhadap sesuatu yang kita yakini itu tidak sesuai dengan kebenaran, artinya salah, maka itu adalah kebodohan. Contoh kebodohan itu seperti keyakinan orang Nasrani ditaslis dengan 3 Tuhan. Nah, karena ikut Nasrani Trinitas, 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Yesus. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Ibu Maria, dan Yesus. Lehedro Tuhan dalam Nasrani. Nyan salah keyakinan awaknya. Yakin. Cukup yakin orang Nasrani ada begakon ini. Ya betul. Kok yakin nih? Tapi keyakinan mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Maka keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran seperti itu disebut dengan kebodohan. Yan bangai kan? Yan bodoh. Nah, contoh lagi keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang disebut kebodohan, yaitu seperti keyakinan orang Majusi. Ya. Keyakinan orang Majusi bahwa Tuhan itu ada 2. Nah, dalam agama Majusi diyakini Tuhan li awaknya na 2. Nyen keyakinan Majusi bahwa 2 Tuhan tidak bersesuaian dengan kebenaran. Yakin roh taraf yakin namanya. Hana ragu mejud be. Kon cuma sangkaan, kon cuma dugaan, roh yakin awaknya. Tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Apakah yakin mereka disebut kenal? Tidak. Bahkan itu disebut kebodohan. Nah. Kemudian wa andalilin ihtirazum minal jazmil muwafiqi lil haqqi la andalil fa innahu yusamma taqlidan wa la yusamma ma'rifatan. Ketika ma'rifah didefinisikan dengan yakin yang bersesuaian bagi kebenaran, yang terbentuk keyakinan itu dari sumber dalil, ketika disebut terbentuk keyakinan itu dari sumber dalil, itu adalah untuk menjaga daripada keyakinan
yang sesuai dengan kebenaran tapi tidak terbentuk dari dalil. Nyan lagi urang tanya, urang awam. Yakin Allah sebagai Tuhan. Ada mutatek gepihan gerobah keyakinannya. Tetap Allah tuh Tuhan. Tapi menyatakannya entah bukti Allah Tuhan. Nya yang baik katanya. Akan lupa nih. Berarti keyakinan gopnya terbentukkan dari dalil. Karena dalil depuynya. Pokoknya Allah Tuhan. Ada mutatek gebita. Kau teguh tetap Allah Tuhan. Hanggiakun lain Tuhan. Tapi tidak terbentuk dari dalil. Monyo keyakinan yang tidak terbentuk dari dalil, keyakinan yang benar yang tidak terbentuk dari dalil itu bukan ma'rifah namanya. Tapi apa juga? Taklid. Taklid namanya, bukan ma'rifah. Namanya taklid. Monyo bahasanya taklid putra, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Kijut ni irono nepegah Allah Tuhan. Hayah mak punya Tuhan ini. Yang ikut-ikutan. Kijut nepegah nyan Allah Tuhan. Dari jamun nek dikanyang gitu mak. Ikut-ikutan. Tapi tahu bukti Allah Tuhan. Nyan yang baik katanya. Nak doa roko. Nyan gekun kon ma'rifah. Kenduri Tuhan nyan. Usit taklid. Ikutan. Wa taqlidu an tataba'a ghairaka fi qawlihi au i'tiqadihi duna an ta'rifa dalilahu. Lalu apa itu taklid? Monyo tayakin sesuatu yang benar tapi tak buktikan kepegangan kon ma'rifah taklid. Lalu taklid itu apa? Taklid itu yaitu engkau mengikuti orang lain, antataba'a ghairaka. Engkau mengikuti orang lain. Nah, engkau ikuti orang lain fi qaulihi pada perkataannya, au i'tiqadihi atau pada keyakinannya, duna an ta'rifa dalih, tanpa engkau ketahui dalilnya. Yang gekeun taklid. Tak ikut haba urang, tak ikut keyakinan urang tanpa tadepuk dalil ranyan gebegah lagi nyan ingkot nyan gekeun taklid. Yang taklid dalam tauhid tidak diterima taklid. Tidak ada ruang di dalam tauhid untuk boleh taklid. Hana ruang. Dalam tauhid hana ruang untuk boleh taklid. Tapi di dalam fikih sangat boleh taklid bagi orang awam. Bahkan dianjurkan untuk taklid. Kijut menyo dalam fikih jut taklid. Yan, untuk orang awam. Karena mana? Dalil fikih tidak sampai kepada yang mutawatir. Monyo tauhid kijut hanya taklid. Karena dia bermain pada tingkat dalil mutawatir yakin. Ya, pada tingkatnya nyan berbeda para jemaah. Nyan nilai. Ya, watelung. Betul jum je? Ya, karabi. Kira-kira nah ya. Dalil-dalilnya bukan hukum. Berarti malamnya ile. Kajian katanya malamnya. Monyo hanan depu dalil. Irana yakin Allah Tuhan. Dan betul Allah Tuhan. Tapi yang tak buktikan taga yang hana buktikan. Nyan potra gekeun berarti tayo. Hana turi Tuhan lah gekeun. Gekira taklid. Potra taklid yang ku ikut urung, ikut job tanpa tadepu dalil. Man hukum potra. Ya kan tanya hukum. Kabut dalam terus kenan, tak pegah laju. Diriwayatkan bahwa Imam Sanusi, seorang ulama besar tauhid dalam mazhab Asy'ari, mengatakan bahwa iman tidak sah. Iman orang taklid tidak sah. Jadi monyo taklid ditanya, mana sah iman dalam. Ya, yang kayo ada baju memang monyo kalian penepaknya. Hantah iman. Orang taklid itu kufur, orang taklid mentang kafir.
Kan? Mukhalladan finnar, masih dikekalkan dalam neraka. Menyo manteng taklid golom tuh kepada makrifah. Ya. Jadi tanya mudah-mudahan untuk betul makrifah baik letak taklid, tapi ilmu tauhid baca-baca aja mereno hana berat-berat hanya berat-berat. Dan ilmu tauhid hanya luah tahap bisa menyesatkan dia berah. Ya, baca-baca aja hana berat-berat. Nah, no mentang kajian katanya pak malamnya tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.